apakah kita bisa menuju Indonesia emas ataukah barangkali Indonesia cemas kan gitu kan? Iya, itu udah pelesetan di mana-mana. Iya, iya betul. Ya besoknya presiden berapa kali pakai juga kan, habis itu balik lagi kan gitu kan. Karena dia orang tuanya terus punya duitnya, punya partainya masuk. Ini rasionya terlalu tinggi, ya yang kaya terlalu kaya, yang miskinnya terlalu ekstrim kan gitu. Sobat Leader di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Inilah Leader Channel TV. Sebuah program obrolan yang santai tapi dibutuhkan. Senator Irman Gusman. Selamat datang. Terima kasih Bung Fred. Aduh, apa kabar ini? Iya nih. Lama sekali Pak Irman. Iyalah. Datang-datang saya dikasih buku nih. Iya. Jejak Sang Petarung ini. Anda mesti nanti baca ini. Iya, iya. Keren sekali nih Irman Gusman. Belum Menembus badai di hukum dan launching politik. loh. Belum ya? Baru soft launching Wah, terbatas. keren nih. Ini soft launching di Leader ini. Baru ini eksklusif. Dan hari ini kita diskusi seputar mungkin satu topik yang sering orang bilang, Pak Irman. Mau dibawa kemana DPD ini? Iya, iya. Atau juga orang bilang, sudah 25 tahun reformasi ini, sudah layaknya dievaluasi. Iya. Betul. Tapi pertanyaan kembali adalah, Iya. evaluasi apanya ya? Iya, iya. Apakah konstitusinya atau implementasinya? Iya kan? Iya, betul. Ada aturan di bawahnya. Itu harus sepakati dulu, Iya, benar ya? Benar. Menurut Pak Irman, gimana kita melihat reformasi sudah 25 tahun Iya, ini, iya. seperempat abad ini? Ya terima kasih Bung Fred ya, senang sekali nih udah lama kita nggak ketemu ya. Ini sekarang ketemu di mana nih? Leader Channel TV. Leader Channel Indonesia TV. Luar biasa ini. Ya. Masih bertahan terus Bung Fred ini. Jadi Ya, dari 2010 nih. jadi betul ya, boleh katakan setelah 25 tahun reformasi ya. Padahal reformasi itu kan sebuah peristiwa bersejarah Ya. ya, Indonesia ya, dengan jatuhnya rezim otoriter Orde ya, Baru. rezimnya totaliter ya, sehingga rakyat sendirilah yang melakukan reformasi itu. Nah, apa cita-cita atau semangat reformasi kalau kita flashback di tahun 98 ya. Jadi berarti udah 26 tahun nih sekarang. 98 Pak Irman jadi apa ya? 98 waktu itu saya masih aktif di organisasi ISMI, Oh, ini ISMI ya. ya beberapa di KAHMI ya. Ya sebagai Tapi bukan anggota partai ya? Oh, enggak, Tidak pernah enggak, ya? Enggak. Saya aktif di masyarakat madani aja. Di LSM kayak gitu. Ya LCM saya itu ya kami kan LCM Ya. ya. Waktu itu Kadin, HIPMI, ya kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan di daerah. Dia tahu persis reformasi. Oh proses tahu, perjalanan tahu. reformasi. Iya sedikit banyak ikut mempengaruhi lah ya. Iya, iya. Tapi karena Saya waktu juga itu- dulu wartawan kan ikut mengcover itu kami segala macam itu. Iya. Pokoknya isu di mana kita ada di situ. ada justru dulu karena kita karena dulu begitu kuatnya cengkraman kekuasaan sehingga kita zaman dulu ya. Dulu tuh dinding ini bisa mendengar ini ibaratnya dulu. Jadi kalau kita bicara kondisi Indonesia waktu itu, kita harus berangkat dulu ke Kuala Lumpur, ya kan? Baru agak bebas bicara. Dari tapi sisi- proses evaluasi yang kita mau lihat itu, Ya. kalau Pak Irman lihat bagaimana, saya juga ada waktu itu, Iyalah. kan, bersusah payah, Iya. tumpah darah, Iya. bahkan macam-macam yang kita hadapi. Kira-kira apa gitu? apa yang mau dievaluasi? Iya. Jadi perlu kita renungi, perlu untuk melangkah ke depan ya. Jangan kita hanya sekedar mengucapkan tapi nanti nggak bisa melaksanakan. Ya, terlalu banyak kita bicara 2045 Indonesia Emas, ya kan? Padahal 2045 itu kan Indonesia masa jangka panjang. Tapi sampai sekarang ya, apakah kita bisa menuju Indonesia Emas
ataukah barangkali Indonesia cemas kan gitu Ya, kan. itu udah pelesetan di mana-mana. Iya, iya betul. Nah, oleh karena itu ini intermediary menuju 2045 ini harus sungguh-sungguh kita berbenah. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau enggak generasi sekarang siapa lagi? Oleh karena itu kita sedikit menyinggung soal apa sih yang utama daripada reformasi ini? Kan sebetulnya kan keinginan masyarakat itu bagaimana rakyat ini sejahtera sesuai dengan tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan lembaga-lembaga itu berfungsi dengan benar sesuai dengan yang ya sudah kan? dimanatkan. Apa namanya negara yang sejahtera itu apa? Negara yang rakyatnya bebas berpendapat, bebas bekerja, bebas apapun gitu loh. Nah, pertanyaannya agenda reformasi yang dirumuskan itu apa? Pertama, waktu itu adalah pembatasan kewenangan daripada kekuasaan. Itu ya kan secara itunya kita berhasil lah. Sehingga demokrasi dari konteks sirkulasi berjalan baik ya. Ya, walaupun ada yang coba-coba 3 periode memperpanjang kan nggak mempan juga. Ya. Nah, itu demokrasi yang baru dalam konteks demokrasi yang yang formalistik gitu. Nah, itu sudah berjalan. Nah, demokrasi dalam pengertian kebebasan bicara ya sudah kita nikmati juga kan gitu. Nah, jadi saya nggak ingin mengatakan tidak ada yang capai. Nah, tetapi dalam demokrasi ekonomi, nah, ini kan menjadi pertanyaan besar. Ya. Sudah di mana kita berada. Nah, oleh karena itu pembatasan kekuasaan sudah berkurang, kemudian tuntutan reformasi itu mengenai pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, kalau dulu istilahnya kan dalam Orde Baru itu kalau orang korupsi itu di bawah meja, Sekarang di atas meja. kalau sekarang reformasi sama meja-mejanya dibawa kan. Baru di bawah meja-meja sekalian ya. Bukan lagi di atas meja. Udah meja kan? sekalian. Sama meja-mejanya. Loh, Jadi kita lihat. tapi Pak Irman, ini maksud saya itu peristiwa, kan orang bilang ini DPD ini perlu nggak sih? Iya. Ya, ini pertanyaan sekarang. Betul, saya akan masuk ke sana gitu ya. Okay. Jadi kan itu tuntutan. Yang ketiga, desentralisasi dan otonomi daerah. Karena begitu kuatnya dulu cengkeraman pusat kan. Sehingga daerah itu nggak bisa apa-apa. Semuanya pusat. Padahal negara kita ini multikultur, ya multi etnis, kan nggak bisa dikelola dengan cara komando gitu, kan top down gitu loh kan. Militeristik lah. Ya, harusnya kan bottom up. Nah, desentralisasi ini sesungguhnya itu yang desentralisasi dan otonomi. Ya. Nah, sebetulnya secara konstitusi sudah dihadirkan DPD, Dewan Perwakilan Daerah di pasal 22D itu, yaitu sebagai the guardian of regional autonomy. Ya. Kan itu. Fokusnya harusnya di sana. Ya. Jadi sebagai penjaga berjalannya desentralisasi dan otonomi. Ya. Kalau konstitusi sudah ada kan MK, the guardian of constitution. Jadi apa-apa yang kira-kira melenceng dari spirit konstitusi bisa dibenahin melalui judicial review dan sebagainya kan. Betul. Tapi kalau melenceng dari desentralisasi otonomi, yang harusnya kan DPD yang mengkoreksi, tapi sejauh mana yang terjadi? Malah kalau kita lihat sekarang itu malah resentralisasi, omnibus law, ya kan, sehingga sekarang kewenangan daerah. Jadi berarti persoalannya di implementasi sebenarnya ya, bukan di konstitusinya. Tapi kenapa orang Ya tentu ada hal yang substansial di konstitusi. Konstitusi itu, apa? Yang substansial. Ya kalau yang substansi di mana itu di DPD itu kan karena kelahiran DPD itu kan amandemen ketiga kan. Iya. Setelah amandemen pertama itu soal legislatif itu bahasa kekuasaan membuat undang-undang itu ada di DPR. Iya. Nah tentu redaksinya tentu karena dihadirkan DPD juga sebagai lembaga legislasi kedua setelah DPR, itu nggak mungkin kan hal yang sama. Jadi sehingga rumusannya ikut membahas, ya kan, dapat mengajukan kan gitu.
Jadi dapat mengajukan ikut membahas itu Bisa ya, bisa tidak. dianggap dalam konteks bahasa sehari-hari itu bisa ya bisa tidak Iya, kan bisa begitu ya. bisa tidak. Itu anggapan gitu loh. Jadi tidak serius gitu. Nah, ya kan sebetulnya itu yang saya pernah mencoba di 2016 2012 Ya, saya pernah dengar itu, Pak Irwan lakukan perjuangkan judicial itu. review di MK di bawah pimpinan Todong Mulya Lubis dan berhasil. Tidak berhasil Jadi, ya? Berhasil. Oh, berhasil. Lalu? Berhasil. Jadi ikut membahas legislasi itu artinya disebut namanya wajib dilaksanakan itu, istilahnya imperatif. Ya. Ya. Oh, imperatif ya. Iya, imperatif ya, wajib. Nah, tapi itu kan hanya membahas. Tapi tidak sampai ke tahap kedua yang ikut memutuskan. Nah, sesungguhnya menurut saya kalaulah itu saja dilaksanakan dengan baik, ya, itu sudah banyak menolong. Toh DPD pun sesuai dengan spiritnya untuk menjaga destinasi dan otonomi. Jadi hal-hal yang berkaitan apakah di bidang anggaran khususnya pembagian keuangan pusat dan daerah gitu ya, dana transfer, dana alokasi khusus ya, dana bagi hasil dan sebagainya atau dana apapun ya ke daerah itu harusnya secara konstitusi wajib menerima apa yang disampaikan oleh DPD secara institusi ya. Kemudian pengelolaan ekonomi, sumber daya alam dan sebagainya. Kan begitu Bung Fred ya. Kalau kita bagi di 3, Ya. DPD itu dalam rangka bagaimana kemandirian di bidang ekonomi, politik dan hukum aja misalnya. Itu masuk budaya di situ. Iyalah. Atau berdikari yang Bung Karno bilang. Ya. Kan dari sisi ekonomi ini sekarang ini banyak protes ya soal hilirisasi dan bagaimana kontrol dari teman-teman DPD dan juga dari DPR yang jadi ada semacam saling, kalau partai kan dia mengikuti apa dari pemerintah. Kalau dia pendukung pemerintah dia diam atau DPD sedikit mungkin suaranya tidak terdengar. Tapi bagaimana berhadapan supaya membahas dalam pengambilan keputusan di legislasi atau apa? Pengawasan. Ya, jadi seperti yang tadi Bung Fred katakan ya, di mana salahnya reformasi ini agenda ini? Di mana nggak jalannya? Apakah di suprastrukturnya atau dari sisi undang-undangnya ataukah dari sisi infrastruktur politiknya, apakah dari sisi implementasinya? Nah, saya kok melihat dalam segi implementasi kepatuhan kita terhadap hukum itu sangat lemah gitu, terutama bagi penyelenggara negara. Nah, ini dikarenakan kita tidak punya namanya garis besar haluan negara yang dulu dilakukan zaman Orde Baru yang membuat negara ini disiplin dalam mencapai tujuannya. Kalau sekarang kan karena itu tidak ada lagi sehingga semacam GBHN Code and Code itu kan sesuai visi misi presiden saja. Mungkin karena MPR itu bukan lembaga tertinggi lagi, jadi susah GBHN itu jadi hal yang pemerintah pakai yang RPJM. Oh iya, makanya oleh karena itu satu paket kayaknya. Iya, karena kita mengakui masih ada MPR dalam Undang-Undang Dasar 45 kita. Tapi kita tidak memberikan ruang yang cukup strategis ya untuk MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat kan gitu, sebagai gabungan DPR dan DPD. Nah, harusnya kita evaluasi lagi 3 lembaga negara yang ada di Senayan itu. Ya, pada konteks yang ada sekarang ya, kalau adanya dengan begitu sistem kita ya, kita harus mengoptimalkan fungsi MPR itu. Betul. Nah, sekarang tadi Pak Irman bilang bahwa kekuatan DPD itu di anggota, anggota dan sekaligus kelemahan. Ya. Ini bagaimana menjelaskannya? Karena kalau kita sekarang orang dulu kan ngomong di kabinet aja itu harus second kabinet. Yes, ya. Bicara second kabinet kok semua partai, semua. Yang penting ngawal ini presiden. Iya. Gimana ini menjelaskannya gimana kepada dunia supaya? Iya betul. Jadi kita bingung gimana? Iya. Jadi sebenarnya secara undang-undang dasar, kalaupun apa yang kita lakukan sudah baik sebetulnya, walaupun tidak terbaik ya. Tapi kita jeleknya itu di implementasi. Pelaksanaannya. Saya kira benar, kita di pemerintah, sistem kita presidensial. Harusnya ke presiden itu kabinet itu harus kabinet zaken,
Tapi kita enggak, pelaksananya itu parlementer. Kalau second, Ya. artinya kalau kita bicara dari presiden memilih kabinet second, Ya. berarti itu akan ke bawahnya, misalnya termasuk ke secara horizontalnya DPR, DPD semua itu akan dituntut untuk secara second juga, Ya. ya kan? Iya dong. Jadi artinya orang-orang yang kayak saya kutip Rocky Gerung itu, saya selalu kutip dia selalu bilang harusnya pertama dites itu orang-orang yang mau maju ke DPR, Ya. etiknya, Ya. secara etiknya, Ya. kemudian secara profesional, Ya. karena dia harus berbicara di depan Ya. forum. Iya. Baru setelah ditemukan 3 orang, Iya. dilempar ke publik misalnya, Ya. atau 5 orang dilempar ke publik untuk dipilih. Iya. Jadi siapapun kita merem aja pasti Ya. bagus. Iya. Nah, menurut saya kalau itu terjadi, kalau kita berani melakukan itu, Ya. Pak Irman, Iya. dibilang profesional itu bukan hanya TNI aja yang harus profesional. Politisinya, Sipil politisi ya, juga harus profesional. harus Jadi hubungan setuju. profesional. Iya. Betul nggak, Pak? Saya setuju itu, ya. Artinya kan ini kan kembali lagi kepada yang mengambil keputusan. Yang mengambil keputusan itu kan para politisi yang ada di Senayan. Iya. Ya, yang mengirimkan ke Senayan itu kan adalah para petinggi partai politik dan perorangan atau individu-individu yang masuk ke DPD. Kan mereka yang wakil rakyat kan. Nah, pertanyaannya itu sejauh mana negara ya di bidang politik itu mekanismenya ada partai politik menyadari 25 tahun ini bahwa mekanisme yang dia lakukan itu perlu disempurnakan dengan baik gitu loh. Bagaimana undang-undang partai politiknya harus dibenahi. Betul. Undang-undang pemilunya harus lebih substantif gitu loh. Sehingga tidak sembarang orang yang bisa untuk masuk katakan ke DPR atau DPD RI. DPD RI itu kan harusnya kan puncak-puncak orang yang telah berpengalaman memimpin kan. Baik kalau saya diberi kesempatan untuk memberikan rumusan terhadap para anggota DPR katakan, itu minimal yang masuk DPR RI itu orang yang minimal 1 periode ada di DPRD kan gitu. Itu kan bentuk seleksi juga. Betul. Tidak muntung-muntung karena dia orang tuanya terus punya duitnya, punya partainya masuk. Kan nggak begitu. Iya, Nah, itu aja benahin. Bahasa untuk Kan era Pak Harto itu di ujung-ujung itu istrinya, anaknya, saudaranya, Iya. katanya kan sebenarnya kan tidak perlu diamandemen, tidak perlu ada DPD, Iya. tapi karena itu dipakai untuk Iya. keluarganya semua, Iya. jadi KKN di situ, Iya. mana bisa bersuara, berarti kan hanya butuh suara doang Iya. gitu. Untuk ya kan susah ini, kita butuh dia ngomong, dia memperjuangkan ya, sesuatu. ya itulah yang ingin saya sampaikan. Saya sepakat dengan Bung Fred tadi katakan, artinya kalau kita menyadari kualitas daripada politisi kita ini nggak sesuai harapan, nah yang kita benahin itu sistemnya yang kita benahin, undang-undangnya. Nggak usah dulu meratapi undang-undang dasar gitu ya, anggap itu given factor gitu. Iya. Saya ingin bicara dalam konteks parlemen ya, baik melalui DPR maupun DPD. Nah, tapi menyinggung soal DPD yang ingin kita dalamin, DPD itu memang didesain bahasa para anggotanya itu perorangan, ya. Karena memang itu terjadi dikarenakan sebelum ada amandemen itu kan anggota MPR itu terdiri dari partai politik, DPR, utusan daerah dan golongan. Nah, tidak ada penjelasan yang jelas bagaimana proses rekrutmen. Tapi kita sepakat bahwa tidak semua anak bangsa ini yang menjadi kader partai. Kita kan menganut sistem floating mass gitu, masa mengambang. Yeah. Nah, jadi di tengah masyarakat ini kan banyak tokoh-tokoh ya yang tidak punya afiliasi tidak punya afiliasi partai politik kan. Nah, yang apakah yang mereka itu aktif di civil society, apakah yang berbasis keagamaan, di sosial, media dan sebagainya, di media, akademisi. Harusnya orang-orang yang tidak punya afiliasi partai politik ini yang harus menjadi sumber rekrutmen untuk masuk DPD. Betul. Nah, tapi kenapa mereka itu tidak banyak terlibat? Nah, kan begitu. Tapi waktu era Pak Irman 3 periode jadi pimpinan DPD. Bagaimana melihat anggota DPD itu? Kan pasti tahu, bisa membaca sampai sekarang. Iyalah.
itu kekurangannya di apa? Ya kalau menurut saya apa namanya ya tentu 100 berapa Bang? sekarang 152 kan, 152 karena orang. bertambahnya provinsi Ya, di provinsi, ya. di Papua. Nah 152 itu Ya. kalau mereka berfungsi semua Ya. itu menarik itu untuk perdebatan itu. Iya, Tapi jadi gimana? menurut saya itu yang kadang-kadang kalau orang tanya ke saya, kan DPD itu kan kewenangannya kan sangat terbatas dibandingin saudara tuanya kan DPR kan. Ya betul, secara written-nya ya tertulisnya iya. Tapi orang DPR sendiri mengakui bahasa kami yang ada di Senayan ini cuman Korea-Korea aja gitu kan. Kayak Bang Pacul. Ya yang sebagai Pak Bambang Pacul itu kan manifestasi kekecewaan dia secara tidak langsung kan. Iya. Bahasa kami ini cuman ya figur-figur aja. Yang menentukan kami di sini kan pimpinan fraksi. Pimpinan fraksi. Apa kata fraksi, ya itulah yang kami laksanakan. Pimpinan fraksi, pimpinan partai. Nah, kan? fraksi itu kan perpanjangan partai politik. Nah, sistem partai politik kita kan hierarkinya kan masih Jadi intinya top down. itu sebenarnya bukan sistemnya. Sistemnya, Sistemnya menurut kan saya. sudah ada. Sistem apapun, kalau Ya. manusianya kita tidak kompatibel dengan sistem itu, Iya, mau dirubah kayak apa itu aturan, iya. juga nggak akan ini ya, menurut saya ya, membangun peradaban. Tidak semua apa yang kita atur itu, semua interaksi apapun manusia itu tidak semuanya diatur dalam bentuk tertulis gitu, Iya. dalam bentuk undang-undang gitu. Justru kebiasaan itu juga bisa menjadi sebuah norma. Sebuah norma. Ya, nah itu kan artinya kan membudayakan, tuh, pembudayaan namanya. Nah, itu nggak kita lakukan dengan baik kan gitu loh. Jadi artinya barangkali juga demokrasi yang kita pilih yang boleh katakan agak liberal ini mungkin nggak sesuai dengan budaya kita. Nah, Ini sehingga tidak klop dia kan, sehingga tidak membudaya. saya melihat amandemen udah bagus, tapi kalau mau dikembalikan middle way gitu, Ya. mungkin ya saya setuju dengan GBHN itu. Menurut saya sah-sah saja Pak. Jadi jalan keluarnya menurut saya, mari elit bangsa ini terutama yang bergerak di partai politik, di elitnya, kita rumuskan kembali lah undang-undang partai politik kita, undang-undang demokrasi kita, ya kan? Apa perlu jadi dilihat dari undang-undang dasar? Enggak, Di undang-undang ketentuannya. saya enggak, agak sulit kita untuk merubah. Nah, Undang-undang partai politik, ya kan? tapi kalau mau bicara GBHN kan mesti ke undang-undang dasar kan begitu. Ya maksud saya ini kalau pertanyaannya kalau untuk perlunya GBHN di MPR ya tentu yang harus bersidang bersama kan. Karena itu kan kebutuhan mereka sendiri. Iya. Kebutuhan daripada anggota. Tapi maksudnya untuk supaya kita kan beranggapan demokrasi kita ini kan terlalu jauh liberal gitu. Ya kan semuanya serba uang gitu kan. Seperti Katanya dari konstitusi katanya. Udah 2002 itu sudah liberal katanya. iya, tapi maksud saya tidak semuanya itu kita serahkan kepada konstitusi. Justru gunanya di bawah Undang-Undang Dasar 45 itu kan ada undang-undang. Justru kita Batasi di situ. dibatasinya di sana gitu, Bung Fred, ya kan? Jadi undang-undang Tapi partai undang-undang udah banyak juga untuk kayak KPK saja misalnya. Kalau kita bicara KKN Iya. itu. KPK yang kemarin itu bagus. Iya. Sekarang kenapa KPK udah kayak sama dengan polisi, sama Iya. dengan jaksa? Iya. Berarti kan birokrasinya tambah meluas penegakan hukum ini. Iya. Jadi orang kan dulu ad hoc kan Iya. KPK itu. Iya. Dia ada karena ada kelemahan di polisi, penegakan hukum di polisi dan Iya. jaksa. Iya, kehakiman juga. Mereka hakim. Dengan adanya KPK, berharap mereka akan cepat pulih, Iya, pulih, gitu, ya. pulih. Iya. Nah, masa sudah 25 tahun nggak pulih-pulih? Iya. Kalau udah pulih, KPK saya pikir dia yang penting benar sudah pulih. Iya. Dihapus, iya kan? Harusnya. Harus dihapus kan? Iya. Karena kalau nggak dihapus, birokrasi banyak. Kalau apalagi setelah sekarang ini di bawah presiden, Iya. kan orang curiga semua. Lalu kita mau dibawa kemana ini? Kan rakyat kasihan ya. Iya, iya betul. Jadi sebetulnya kelemahan kita itu implementasi. Niatnya untuk mendirikan KPK sebagai extraordinary body kan udah benar. Karena. Tapi persoalannya kan ketika KPK-nya extraordinary body ini kita lakukan,
implementasinya tidak seperti yang diharapkan gitu, Bung Fred. Harapannya tuh KPK didirikan itu harusnya membersihkan dulu lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, peradilan itu dulu ke sana. Harus ada kesadaran kolektif bangsa, terutama elitnya. Udah sejauh mana kita menyimpang dari cita-cita reformasi, itu yang penting. Tapi menurut perlu nggak dievaluasi di MPR sekarang nih? Menurut saya ini kan harus dimulai di MPR kan ya? Ya, ini suatu periode yang kita harus mengevaluasi diri lah. Harus ada tobat nasional lah gitu kan. Ya kan? Apa benar nih kita spirit KKN sudah berjalan kok sekarang makin kunjung makin parah gitu kan? Penyimpangannya udah terlalu jauh gitu loh. Kalau apa yang Pak Irman mau perjuangkan mengenai agenda reformasi pemberantasan KKN, apa sudah sesuai tidak dengan apa yang kita inginkan? Tentu bisa kita lihatlah bagaimana indeks persepsi korupsinya, bagaimana level daripada masyarakat transparansinya kan, boleh katakan kita kan lari di tempat aja atau mungkin kayak poco-poco kan, satu maju dua maju kan, maju dua langkah mundur dua langkah kan. Negara lain Malaysia sudah tinggal landas kan sekarang kan kita masih diketawain itu. Kita tinggal di landasan masih kan. Apa yang kira-kira kenapa kita tinggal di landasan terus? Karena tinggal landasan tuh karena kita itu menurut saya kita negara kaya raya dan sebagainya, tapi rakyat miskin banyak sekali, makin miskin gitu. Betul sekali. Jadi tinggal kesenjangan makin berat karena kita itu menyimpang daripada semangat konstitusi. Itu sebenarnya. Atau kalau bahasa lebih ekstrim lagi, kita tuh mengkhianati gitu. Konstitusi kan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, dengan apa yang dilaksanakan. Karena mungkin barangkali kita tidak taat terhadap apa yang kita cita-citakan atau yang diinginkan menurut saya. Oke. Sobat, kita break sejenak. Baik, Sobat Leader, kita kembali bersama Bapak Irman Gusman, senator kita. Baik, Pak Irman, tadi sudah disampaikan Pak Irman dengan luas bahwa implementasi, kita dua sepakat ada di tataran implementasinya ini. Kita lemah di implementasi, lalu kita minta ganti undang-undangnya. Begitu ganti undang-undangnya atau aturannya, malah tambah rusak semuanya. Iya kan? Ini satu kebiasaan. Masa kita sudah 79 tahun merdeka, masih di seputar itu aja. Kayak Bu Mega bilang poco-poco, Pak Irman juga bilang poco-poco. Gimana itu? Kok nggak malu-malu kita di dunia ini, orang lihat rakyatnya terbuka loh. Gini. Kita sudah memilih demokrasi sebagai jalan kita untuk bernegara. Pilar utama dari demokrasi itu adalah partai politik. Itu. Oleh dikenakan, apakah partai politik yang seperti sekarang itu sudah sesuai belum dengan cita-cita reformasi? Nah, kita jawab katakan belum. Karena kita lihat kok partai politik kita ini tidak sesuai dengan semangat demokrasinya gitu. Malah cenderung kalau partai politik itu kan dianggap orang kan seperti oligarki kan gitu. Ya kan? Jadi katanya kalau oligarki politik itu hanya ditentukan oleh beberapa orang saja. Padahal kalau kita berdemokrasi yang benar, partai politik itu alat gitu. Oleh karena itu, kalau di Amerika itu kan partai politik Republik atau partai Demokrat, itu kan semacam ketua umum atau ketua partai itu kan hanya orang yang dibayar profesional. Tidak kelihatan, kan? Tidak kelihatan ketua umum, ketua partai. Iya memang, iya. Bahkan presiden terpilih dari Demokrat misalnya, itu dipikir itu yang ketuanya. Iya, di sana enggak. Jadi presiden partai itu orang yang dipilih secara profesional, dia menjalankan sehari-hari partai itu. Katakan salah satu puncak
daripada pemilihan itu ada pemilihan nominasi presiden, itu dipilih dari antara anggotanya gitu loh. Betul. Gitu. Nah, sebaliknya kita orang yang paling tinggi itu adalah ketua umum partai kan. Berarti kalau dilihat ciri-ciri sistem demokrasi kita presidensial, tapi pada pelaksanaannya kita parlementer kan gitu. Kuasi parlemen. Kuasi parlemen. Nah, ini yang nggak jelas kan? Atau bukan katanya. Atau bukan. Tidak parlemen, tidak presidensial. Kalaulah memang ketua umum, kalau saya lihat justru lebih nuansanya lebih parlementer. Cuman kalau parlementer kan harusnya ketua umum partai bertanding juga dong gitu loh. Ya. Dan masuk juga ke parlemen kan. Sehingga parlemen ini adalah membentuk pemerintahan. Ya. Nah, ini kan tidak juga gitu loh. Oleh karena itu kita harus. Tapi Pak Irman, menurut Pak Irman apa? Demokrasi Indonesia itu harus liberal, sekaligus liberal, atau dia punya ciri sendiri yang tadi disampaikan? Tergantung pilihan. Kalau kita sepakat untuk memilih demokrasi negara ini dalam bentuk presidensial, ya partai politik itu hanya semacam kayak event organizer lah, atau dipilihlah orang yang tamatan UI, profesor, doktor, ya kan Pak Fred lah kan yang udah doktor atau siapapun. Nah dia yang menjalankan partai itu, ya sesuai dengan ideologi yang sudah dibuat oleh anggotanya. Nanti dialah yang menentukan siapa masuk untuk dapil sini, dapil sana dan begitu kan. Nah, kan berarti maksudnya nih hak ketua umum partai yang dulu ada recall dan sebagainya itu hak dia. Ya. Jadi misalnya berarti sistemnya harus tertutup dong harusnya. Sebenarnya dia bisa pasang orang ini, nanti dia yang tentukan 5 orang misalnya yang sudah diseleksi habis, siapapun terpilih yang suara terbanyak, itu yang akan jadi. Ya, soal tutup terbuka itu kan nanti cara melihatnya. Tapi apa yang kita lihat 25 tahun ini, arah partai politik sebagai pilar demokrasi kita itu tidak sesuai dengan bangunan politik yang kita bangun. Ya. Nah, itu maksud saya. Kan boleh katakan cenderung kan sekarang oligarki kan. Ya. Kita ngomong terbuka saja gitu. Apa begini yang kita inginkan? Kan banyak juga mengatakan nggak begitu. Kita mau memilih jalan demokrasi yang berbentuk pemerintahan yang presidensial. Ya, kalau mau pemerintahan presidensial, yang harus direvitalisasi itu ya partai politik dulu. Tapi apakah siap gitu kan? Dari itu, ini kan semua mau bikin partai. Kita pernah ikut sampai 48 partai tahun 99. Tapi semua bernafsu nggak jadi juga. Akhirnya dapat 11 partai, 8 partai. Kayak sekarang partai-partai berguguran, bahkan partai P3 aja gugur gitu. Nah, tadi yang saya maksudkan itu proses di partai politik itu kan otonomi partai, otonomi partai. Itu ada di konstitusi kan, bahwa ada yang bilang misalnya di PDI Perjuangan tuh Bu Mega ditugaskan sebagai petugas partai, itu pun digoreng kan gitu. Jokowi ditugasi untuk menjadi calon presiden. Nah, tapi kekuatan yang berikutnya adalah relawan yang kuat lagi. Bahwa nggak butuh, suara kita lebih banyak katanya begitu, dan sebagainya dan sebagainya. Itu tergantung partai kuat apa enggak menjelaskan atau memberikan arah kepada bangsa ini, bahwa kekuatan karena orang sudah mainnya pertarungan, bahkan uang. Kayak orang kayak saya ini nggak mungkin maju karena saya nggak punya uang untuk bisa beli, dan kalaupun saya ada, mungkin saya juga nggak mau bayar rakyat untuk pilih saya, Pak. Kayak naluri nggak kena gitu. Itu gimana supaya ini bisa kita dapat orang-orang yang memang benar, yang profesional, supaya berhadapan dengan institusi lain seperti TNI yang dituntut politisi itu untuk mereka profesional. Mereka juga harus profesional gitu kan. Nah, proses menjadi saja udah nggak profesional, itu gimana dong? Ya, singkat ceritanya begini aja, Bung. Ya, saya mungkin masuk agak terlalu lebih dalam sekali ya. Asumsikanlah sistem yang kita kembangkan ini yang terjadi lah. Memang begitulah
budaya kita kan. Karena budaya kita ini kan lebih, walaupun kita negara Permisif. demokrasi, tapi budaya kita kan feodal. Feodal memang. Harus diakui gitu. Akui, betul. Ya, itu budaya Asia lah, paternalistik gitu kan. Nah, memang yang cocok. Tapi bisa berubah nggak? Ya Bisa mungkin nggak? pada zamannya ya, Ah. pada generasi berikutnya. Ah. Oleh karena itu, begini aja. Sebenarnya kan tinggal diatur di undang-undang partai politik, di undang-undang pemilu, di undang-undang susduk ya. Artinya apa? Kalau melihat apa yang terjadi sekarang, umpamakan pertama dalam proses rekrutmen caleg gitu ya. Nah, harusnya kita sepakat kalau untuk tingkat nasional caleg itu minimal berpengalaman 1 periode dulu di bawahnya kan gitu. Ya. Kemudian yang kedua, supaya mendapatkan sumber rekrutmen yang berkualitas, orang-orang yang ada di di TNI, di kepolisian atau di dosen pegawai negeri dibolehkan masuk dalam bentuk cuti kan gitu. Kan orang-orang terbaik kita itu kan ada di PNS kan. Iya. Apakah di perguruan tinggi atau Iya. di birokrat kan? Tidak harus keluar. Tidak harus keluar. Jadi Dia ikut kontestasi, kalau dia, dia nggak kalau jadi, dia nggak bisa dia, balik. dia bisa kembali kan begitu. Itu aja dulu, sehingga banyak orang-orang hebat kita yang ada di Tersandra. di PNS atau dimanapun kan nggak punya kesempatan sebab pilihannya harus keluar kan, nggak seperti itu juga. Berarti kita sendiri ya dari partai politik yang nggak mau membuka diri. Itu aja kita lakukan tuh sudah ada perubahan pasti sederhananya ya. Betul. Iya kan? Betul. Nah, Bagaimana rakyat menunggu Iya, benar loh. iya. Rakyat berharap Betul. banget dari pimpinan MPR yang Iya, baru, iya. semua anggota DPR, MPR, Iya. DPD ini, bagaimana supaya mereka bisa memainkan sesuatu Iya. untuk mengawal demokrasi kita. Karena demokrasi kita indeksnya makin turun Iya. dan sebagainya. Masa kita nonton aja kayak Iya. gitu. Indeks demokrasi yang paling substansi itu lihat keadaan ekonomi rakyat sekarang. Kelas menengah menurun, daya beli menurun, lapangan pekerjaan makin mengecil, kemiskinan makin bertambah, investasi makin berkurang. Kan itu realita, Pak. Iya. Nah, dan ini harus cari obatnya gitu loh. Kalau kita punya utang di era Pak Jokowi ini katanya 10 ribu triliun Iya. average. Iya. Ya. 10 ribu triliun dengan pembangunan infrastruktur dengan semuanya. Iya. Realistis enggak itu? Ya tentu kalau bicara soal utang negara tentu ada parameternya ya. Mungkin terlalu dalam kita di sana. Kan ada debt service ratio, ada berapa persen dari GNP dan sebagainya kan. Lagi-lagi buat saya bukan banyak utang atau kurang utangnya. Apakah utang yang digunakan itu efektif nggak penggunaannya? Itu yang paling pokok. Betul. Yang saya lihat ya tidak sesuai dengan harapan gitu loh. Iya, banyak mangkrak. Sepanjang utang itu digunakan untuk sektor produktif ya, itu sah-sah saja. Sah saja. Tapi kalau utang dipakainya untuk menjaga lifestyle kita, ya kan, kesenangan para birokrat atau elit, nah itu ya kan dibayar oleh negara. Iya. Ini harus kita koreksi. Lihat aja bagaimana seorang tokoh besar dunia datang ke negara Indonesia dengan pesawat komersil, Naik mobil biasa. kemudian pakai naik mobil rakyat, Mobil rakyat. Toyota Kijang. Kan Ya menarik. Yang besoknya Sebenarnya kritik yang harusnya kita yang besoknya presiden berapa kali pakai juga kan, habis itu balik lagi kan gitu kan. Ya ini harus dicerminkan gitu. Ya. Nah, ini kita omong supaya namanya kalau utang itu Ya. harus efektif kan. iya itu yang paling pokok. Efektif. Ya jadi banyak Pembangunannya infrastruktur. ya Soalnya begini, kalau kita lihat pembangunan infrastruktur begini, ya 10 ribu triliun itu terlalu gede banget gitu untuk membangun manusianya ya sebenarnya. Tapi gak kelihatan pembangunan manusia yang menuju tahun 45 itu, Pak. ya itulah yang saya bilang kan. Manusia. Kalau kita tanya ke rakyat, bagaimana pendidikan, uang kuliah makin mahal, ya kan?
Jadi pengalokasian anggarannya itu menurut saya tidak efektif dengan kondisi yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi ya menurut saya itu yang harus kita benahin kembali gitu ya. Ya, sikap hidup sederhana. Jadi ada rasa lah. Ya kan? Ya, seperti yang saya contoh tadi kan, Paus Fransiskus ya kalau nggak salah ya, datang ke Indonesia. Ya kan? Saya tuh berpikir dulu Pak Irman ini layak harusnya wakil presiden atau ikut calon presiden waktu itu. Kan pernah 2013 Iya. ikut konvensi. Kan? Iya. Demokrat ya? Demokrat kan waktu itu. Demokrat milihnya dia sendiri. Tapi kan nggak dilaksanakan gitu kan. Dia serang Iya, karena orang benar lain yang lagi. terpilih. Iya. Ini udah gelan semua masalahnya. Ya, itulah yang harus kita perbaiki. Kita kan harus sabar, Pak. Iya. Ya kan, itulah yang kenapa saya kembali lagi ya sesuai dengan keinginan saya. Saya masih ya kan, karena bagaimanapun kan kita lahir di sini, besar di sini. Tapi apa yang harus dilakukan Pak Irman yang kira-kira saya punya ambisi apa yang perlu saya yang belum saya buat ini, ingin saya. Ya tentu ibaratnya kan fase saya ini kan udah fase senja ini kan ya, 25 tahun kan hampir ya. Saya ikut terlibat dalam politik nasional ya. Tentu pada diri saya tentu punya obsesi juga ya, karena sudah memilih jalan ini. Ya. Harapan saya barangkali 5 tahun ke depan ini secara kolektif tentu saya mengimbau dan bersama-sama untuk mengkoreksi lah, ya apa saja penyimpangan yang membuat boleh katakan kondisi ini bangsa ini seperti ini. Jadi demokrasi politik kita ya kan, apakah demokrasi politik yang akhirnya berujung kepada oligarki yang seperti ini? Mungkin saya yakin Bu Mega pun tidak tahu juga seperti ini jadinya. Mungkin pun apa ya, Pak Surya Paloh atau Pak Prabowo pun nggak tahu juga. Tapi kalau kita jelaskan dengan baik apa plus dan minusnya, mungkin beliau mau juga. Oh kalau memang ini yang terbaik, ayo kita rumuskan rame-rame yuk. Oke, great. Saya kira Pak Irman 1 jam kita sudah ngobrol. Saya kira semoga apa yang disampaikan Pak Irman dalam diskusi ini memberikan semacam amunisi atau pencerahan kepada publik maupun para pengambil keputusan untuk bisa lebih waspada tentang orang-orang yang mereka pilih. Jadi yang pasti yang dipilih itu yang terbaik gitu kan, untuk bisa mengeksekusi suatu kebijakan. Jadi bukan kebijakan dirubah-rubah terus gitu kan, tapi orang yang mengeksekusi kebijakan itu sampai pada masanya kita evaluasi bahwa tidak hanya bagian kecil saja yang kita evaluasi gitu ya. Tapi jangan semua diganti gitu. Jadi saya kira itu ini menarik. Mungkin ada 1 menit statement dari Pak Irman. Ya, terima kasih Bung Fred ya. Jadi 25 tahun reformasi berjalan ya, di mana di berbagai kehidupan berbangsa bernegara sudah banyaklah kemajuan, pasti ada. Dan ini perlu kita konsolidasikan ya, sehingga modal yang kita telah capai per 2024 ini bisa kita manfaatkan. Tetapi dari kemajuan yang telah kita miliki ini tentu ada juga yang kita belum capai. Nah, itulah gunanya evaluasi kan. Mana yang sudah baik kita teruskan, mana yang belum baik kita perbaiki ya. Kan tidak juga katakan di bidang politik nggak ada kemajuan, ada. Kebebasan berserikat, apa banyak. Tapi mungkin dalam konteks parlemennya mungkin harus dibenahi sistem rekrutmennya. Ini yang perlu kita tata dengan baik. Dalam demokrasi ekonomi ya tentu ada kemajuan secara makro ya. Toh buktinya kan Indonesia telah berada di 16 besar GDP di dunia kan. Tapi persoalan kita tuh ada di detailnya gitu. Indeks Gini rasionya terlalu tinggi, ya, yang kaya terlalu kaya, yang miskinnya terlalu ekstrim kan gitu. Nah ini bagaimana bentuk intervensi kebijakannya kan begitu ya. Nah hal-hal ini yang kita harus evaluasi gitu per bidang gitu ya, bidang politik. Nah, di hukumnya, bidang hukum apa nggak ada kemajuan? Ya, saya merasakan juga ya dalam proses hukum saya kan juga saya mendapat keadilan juga gitu loh.
Tapi keadilan yang saya dapatkan itu kan melalui proses gitu loh. Harusnya kan sistemnya itu membuat tidak perlu lagi melewati proses hukum yang panjang itu gitu. Nah, jadi hal-hal catatan-catatan inilah yang harusnya para elit bangsa ini mengevaluasi sehingga apa yang sudah baik diteruskan, apa yang belum kita hentikan. Nah, mudah-mudahan ya 2024-2029 ini ada kesadaran kolektif ya. Kemudian mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Presiden baru ya, Pak Prabowo, sehingga bisa menentukan arah yang lebih baik ke depan untuk kemajuan bangsa untuk menuju 2045 100 tahun Indonesia Merdeka. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih Bung Fred. Dan saya Fredin dulu, sampai jumpa lagi.